Sobat Student, perkenalkan aku Siti Salma. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah dikukuhkannya Presiden Soeharto menjadi presiden, maka dimulailah pemerintahan Orde Baru. Nah, tapi kira-kira kenapa ya namanya Orde Baru? Terus sejak kapan Orde Baru itu muncul? Yuk kita simak. Orde Baru adalah sistem pada masa pemerintahan Soeharto dari tahun 1966 sampai masa kejatuhannya pada tahun 1908. Orde Baru juga didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang 1945. Masa Orde Baru ini dilatar belakangi oleh adanya gerakan G13PKI yang ditentang oleh masyarakat karena memiliki ideologi komunis. Selain itu juga dilatar belakangi oleh peristiwa Super Semar atau yang biasa kita kenal dengan Surat Perintah 11 Maret yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto. Lahirnya Orde Baru ditandai oleh munculnya Tritura atau Tri Tuntunan Rakyat sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 atau kami atau yang biasa kita sebut dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura berisikan yang pertama, pembubaran PKI, yang kedua, perombakan kabinet negara, dan yang ketiga, penurunan harga. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa apa sih Orde Baru itu dan bagaimana latar belakangnya. Sekarang kira-kira kebijakan-kebijakan apa saja ya yang ada dalam masa Orde Baru? Kebijakan-kebijakan yang ada dalam Orde Baru memiliki dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan politik dalam negeri Indonesia, dan yang kedua, kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kebijakan politik dalam negeri adalah yang pertama, pelaksanaan pemilu pada tahun 1971 adalah pemilu yang sudah diatur dalam SI-MPR tahun 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Berbeda dengan pemilu yang telah dilaksanakan pada tahun 1965, pada pemilu ini pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, contohnya seperti hanya berpihak kepada Golkar. Kebijakan yang kedua adalah penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilu yang pertama pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik itu tidak didasari oleh persamaan ideologi, tetapi lebih kepada persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang kedua adalah Golkar, dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PDI. Kebijakan yang ketiga adalah Dwi Fungsi ABRI atau Dwi Fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai yang pertama kekuatan pertahanan keamanan dan juga sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Kebijakan yang keempat adalah indoktrinasi Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila berfungsi untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima adalah program normalisasi kehidupan kampus NKK atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan BKK. Pemerintah pada masa Orde Baru menerapkan kebijakan NKK atau BKK untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa
ke dalam politik praktis. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Indonesia pernah keluar dari sejarah lahirnya PBB yaitu pada tanggal 7 Agustus 1965 ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga pemerintah Republik Indonesia tidak setuju dan keluar dari PBB. Keputusan ini berdampak besar sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan ekonomi serta kesulitan politik dunia. Pada masa Orde Baru muncullah kebijakan baru yaitu bergabung kembali Indonesia pada keanggotaan PBB melalui hasil persidangan DPR GR. Sehingga pada tanggal 28 September 1966 keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Kebijakan yang kedua yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik tersebut, maka dilakukan penandatangan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tuan Abdul Rajak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Sedangkan untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dilakukan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Kebijakan yang ketiga adalah memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional maupun internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, turut serta dalam pembentukan ASEAN, yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, yang ketiga, ikut berperan dalam KTT Non-Blok, dan yang keempat, berperan dalam organisasi konferensi Islam. Kemudian kebijakan yang terakhir dari kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bergabungnya Timor Timur. Ciri-ciri sistem politik Orde Baru. Yang pertama, adanya dui fungsi ABRI. Adalah salah satu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebabkan bahwa TNI memiliki dua tugas. Yang pertama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan yang kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Kemudian ciri yang kedua adalah adanya konsep masa mengambang, yaitu memperlakukan konsep masa mengambang sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia, dan memperlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik dan organisasi massa yang ada di Indonesia. Ciri yang berikutnya adalah adanya program bantuan luar negeri melalui lembaga internasional governmental Group for Indonesia, dan yang terakhir adalah adanya sistem semi perwakilan. Nah, selain itu, adanya dampak menguatnya peran negara pada masa pemerintahan Orde Baru pada bidang politik. Yang pertama, adanya pemerintahan yang otoriter, yang kedua, adanya dominasi Golkar, dan yang ketiga, pemerintahan yang sentralis. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa masa Orde Baru adalah masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Pada masa Orde Baru ini memiliki beberapa kebijakan. Contohnya seperti kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik dalam negeri. Dalam masa Orde Baru ini juga memiliki beberapa dampak yang sudah disebutkan tadi. Sampai di sini dulu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.